Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana suka ragu untuk membunuh nyamuk. Apakah termasuk mendolimi hewan kalau ana membunuh nyamuk yang ana pikir dia nanti mau gigit ana? Nggak apa-apa, kalau binatang yang mengganggu boleh apa dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Makanya tatkala ada sebagian orang dari Irak datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang hukum membunuh nyamuk. Bagaimana tentang darah nyamuk? Maka Ibnu Umar heran. Kata Ibnu Umar, kalian penduduk Irak membunuh Hussein, kalian tidak tanya-tanya hukumnya. Sekarang bunuh nyamuk, tanya hukumnya. Ini warok tidak pada tempatnya, ya. Warok tidak pada tempatnya. Ya. Kalau ente mau tanya, tanya dulu boleh enggak bunuh Hussein, menumpahkan darah Hussein cucu Rasulullah SAW. Sekarang bunuh nyamuk baru apa? Nanya-nanya. Jadi kalau hewan itu mengganggu boleh dibunuh, ya. Apakah perbuatan gish itu sama dengan kezaliman? Gish ini lebih umum, ya. Gish ini lebih apa? Umum, ya. Meskipun mirip dengan kezaliman tapi dia lebih umum. Artinya dia berlawanan dengan nasih. Seorang muslim itu yansah li akhi, dia berusaha berbuat yang terbaik bagi saudaranya. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah mencontohkan. Contohnya, Anda pergi ke sebuah hotel. Hotel itu milik orang muslim atau losmen. Terus Anda bebas nyalakan apa? AC. Terus Anda tahu bahwasanya Anda akan pergi meninggalkan hotel. Ini hotel seorang muslim, Anda tahu, ya. Dan Anda akan pergi meninggalkan hotel tersebut 5 jam, mau jalan-jalan nanti balik lagi ke hotel. Terus istri Anda mau matikan AC. Kata Anda, enggak usah. Kalau kita sudah bayar, biarin aja nyala, enggak apa-apa. Nah, ini namanya tidak nasih. Namanya nasih itu seorang bagaimana kalau saya pemilik hotel, ya matikan aja. Apa fungsinya kita pergi kemudian AC nyala terus? Ya udah matikan aja, nanti nyalain lagi, kan 5 jam kita keluar. Beda kalau cuma 15 menit, setengah jam, nanti ruangan dingin bisa hilang. Tapi kalau 5 jam kita pergi nanti balik lagi, matiin aja AC tersebut. Namanya kita nasih. Nasih kepada pemilik hotel. Kita ingin bersikap yang terbaik bagi pemilik apa? Hotel. Seandainya kalau saya pemilik hotel, saya maunya dimatikan, ya atau tidak? Mengurangi harga listrik, ya. Jadi lawan daripada nasih adalah ghish, ya. Ya, meskipun ini tidak zalim. Waktu saya menyalakan AC sampai 5 jam, saya tidak zalim karena cuma saya tidak nasih, ya. Karena saya sudah bayar, ya. Ustadz, izin merangkum materi dan sharing dari Facebook. Ya, boleh aja, silahkan, ya. Apa yang disampaikan tadi boleh dirangkum, boleh di-sharing, ya. Tapi ingat, jangan sampai sarah rangkum, ya. Kemudian ada kasus, ya, Ustadz Erwandi ceramah tentang masalah gabungan antara baik wa salaf. Rasulullah SAW melarang baik wa salaf. Kemudian ada orang yang memahami sendiri akhirnya mengharamkan GoFood dan GoMart. Saya dari awal tidak percaya. Saya bilang ini masa sih seperti ini? Coba cek dulu, ya. Mungkin salah paham karena tidak tertulis Ustadz Erwandi di bawahnya. Tahu-tahu tersebar WhatsApp, ya. Ternyata 2 hari berikutnya saya diberitahu ternyata sudah ditabayun, ternyata itu bukan fatwa dari Ustadz Erwandi, tetapi dari kesimpulan apa? Audiens, ya. Maka saya katakan boleh Anda merangkum apa yang saya sampaikan, tapi ingat jangan sampai salah kesimpulan, ya. Jangan sampai salah kesimpulan. Bagus. Jadi kalau Anda merangkum, Anda sebarkan, Anda dapat pahala, saya juga dapat pahala. Saya senang, ya. Lain kali tidak usah minta izin, ya. Tetapi rangkumnya yang benar. Bagaimana jika seorang suami akhlaknya seperti anak-anak? Sering sekali, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sering dibawa berhari-hari, padahal istrinya sudah ngemis-ngemis minta maaf. Kalau suami Anda seperti anak-anak, anti jadi ibu-ibu, ya. Bisa mengomongi anak-anak, ya. Sabar ya suami, ya. Ada suami tipinya, suami itu punya banyak kelebihan, mungkin kekurangannya di situ. Ya, tapi dia mungkin punya kelebihan yang baik, yang banyak. Dia tidak mempoligami anti misalnya. Itu kelebihan atau kekurangan? Wallahu alam, saya nggak tahu, ya. Dia tidak mempoligami anti. Dia rajin sholat, dia ikut pengajian. Mungkin dia punya kekurangan, suka ngambek, ya sudah, anti berusaha perbaiki
datang misalnya kalau lagi senang-senang. Jadi saya ingin sampaikan segala problematika rumah tangga kalau ingin dihadapi jangan pas lagi ribut. Nanti setelah baik-baik baru ngomong, kemarin begitu. Masa gitu saja marah, Mas? Mas kan sudah gede, Mas. Intinya ngomong yang baik gimana caranya. Jadi, maksud saya itu ya kekurangan itu ada. Laki-laki ada kekurangan, perempuan ada kekurangan. Tapi hadapi dengan cara yang baik. Dan ingat kebaikan-kebaikan apa? Suami. Sebagaimana seorang suami hendaknya mengingat kebaikan-kebaikan wanita. Pasti ada kekurangannya. Mungkin titik kekurangannya di sini. Kalau ngambek susah memaafkan ya. Makanya jangan cari masalah biar nggak ngambek suaminya. Ustadz, saya minta nasihat. Ana sering dendam. Dan kalau sudah sholat sering tidak khusyuk Ustadz. Ya ini, kenapa Anda dendam? Dendam itu membuat Anda sakit hati sendiri. Kalau Anda memaafkan kan enak. Orang memaafkan, dengan orang tidak memaafkan itu hak Anda. Allah tidak larang. Kalau ada orang menzalimi Anda tidak maafkan, nggak jadi masalah. Itu hak Anda. Saya mau tuntut di akhirat. Terserah, nggak apa-apa, Anda nggak berdosa. Tapi akhirnya Anda banyak mikir. Maka Allah beri opsi yang kedua, maafkan. Dapat kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Di akhirat, Allah akan maafkan Anda. Pahalanya lebih besar daripada Anda menuntut dia di akhirat. Anda sekarang ada orang salah sama saya tidak maafkan. Saya tuntut dia di akhirat. Baik, saya dapat pahala dia, saya ambil, dia transfer ke saya. Tapi pahalanya kalau saya maafkan dia di dunia, lebih besar, akan banyak kebaikan yang lebih banyak kepada saya daripada transfer pahala orang tersebut kepada saya. Ya, makanya Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kata Allah, kalau kalian balas maka boleh, ya. Tapi kalau kalian bersabar maka lebih baik. Maka balaslah dengan setimpal. Tapi kalau bersabar maka itu lebih baik. Maka orang yang memaafkan, dia dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat jelas, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia, dia lebih tentram hatinya. Sudah saya maafkan, tidur enak, tidur pulas ya. Tapi kalau Anda pendendam, Anda menyiksa diri Anda, dendam. Apalagi orang yang bermasalah dengan keluarganya. Tiap hari ketemu dengan ibunya, jengkel sama ibunya. Tiap hari ketemu sama bapaknya, jengkel sama bapaknya. Tiap hari ketemu kakaknya, jengkel sama kakaknya. Susah mau tidur. Apalagi orang punya masalah sama teman kantor. Setiap hari kerja ketemu dengan dia, kan sakit hati terus. Paling menderita kalau Anda bermasalah dengan orang yang sering Anda ketemu. Kalau Anda masalah sama kampung sebelah nggak jadi masalah. Sudah nggak usah main kampung situ, nggak usah lihat dia. Tapi kalau teman kerja, ribut sama teman kerja, tiap hari ketemu. Sakit hati. Makanya lebih masalah lagi kalau ribut sama suami. Tiap hari ketemu itu aja orangnya. Jengkel terus sama suami. Kalau maafkan selesai urusan. Saya maafkan kamu mas. Sudah tidur bareng selesai urusan ya. Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala. Kalau orang maafkan dia bahagia di dunia. Ya. Dan di akhirat pahalanya lebih besar. Tinggal milih. Dendam boleh. Akhirnya tadi nggak bisa sholat khusyuk. Kenapa? Dendam. Apalagi kalau dendam sama imamnya. Gimana nggak jengkel? Ini dia lagi jadi imam, harusnya bacanya enak jadi nggak enak. Kenapa? Jengkel sama imamnya. Ustadz, ikhlas dalam beribadah niatnya awal lillah ta'ala, tapi di tengah-tengah suka timbul rasa ujub. Bagaimana baiknya? Apakah dengan begitu termasuk riya? Enggak ya. Jadi kalau kita awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah riya, kita lawan. Kalau kita benci, selama kita benci dengan riya tersebut dan kita lawan, maka selamat ibadah kita, enggak jadi masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Saya sudah lawan kok. Meskipun rasanya masih ada riya, tapi kita lawan, kita tidak suka. Maka insya Allah pahala kita selamat. Karena kita sudah berjuang melawan riya tersebut. Jadi jangan putus asa, maju terus ya, latih diri terus untuk riya. Untuk riya, maksudnya untuk melawan riya. Dan kalau orang semakin banyak amal soleh nanti akhirnya jadi biasa. Sebagai contoh, orang kalau jarang jarang dakwah, jarang dia ceramah, takut saya ceramah nanti riya. Tapi lama dia sering ceramah jadi biasa. Sehingga kurang, artinya tetap aja dia ada ketakutan untuk riya tapi itu kurang. Beda kalau dia jarang jarang. Orang kalau jarang baca Quran, sekali-sekali baca di bis, aduh takut riya. Tapi kalau dia cuek baca terus setiap di bis, udah enggak mikir riya. Kenapa? Sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? Saya orang kalau banyak ibadah dia jadi cuek nanti. Yang jadi pikirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang sebagian mengatakan orang yang takut-takut seperti itu biasanya ibadahnya kurang. Enggak, ini perkataan saja, tapi ini tidak benar ya. Artinya bisa jadi memang orang karena ketakutan ingin menjaga ikhlasnya ya. Tapi saya katakan di antara cara melawan ketakutan seperti itu banyak ibadah.
Perbanyak ibadah tersebut sehingga akhirnya Anda terbiasa dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi timbul riya di tengah jalan dan Anda berusaha melawan dan Anda benci dengan riya tersebut, insya Allah tidak beri kemudaratan karena Anda tidak suka. Ustadz, saya suka nonton olahraga tinju. Bagaimana hukumnya Ustadz? Bagaimana kalau yang saya nonton petinju kafir lawan petinju kafir? Sesama kafir. Nonton, sebenarnya olahraga gulat itu nggak jadi masalah selama menutup aurat dan tidak mencelakakan, tidak memukul wajah ya. Untuk melatih kekuatan boleh-boleh saja, olahraga itu khususnya main-main boleh saja. Tapi kalau tinju itu kan wah, wajah dipukul atau tidak? Pukul, yang di-share malah apa? Wajah tadi. Padahal tadi kita telah sebutkan hadis kalau berkelahi tidak boleh mukul apa? Mukul wajah. Ini malah wajah jadi pusat utama. Intinya kita sedang menghadiri atau menyaksikan acara maksiat. Acara apa? Maksiat. Ustadz, bagaimana dengan bila kita ngomongin orang tapi tidak sebut namanya? Apakah ini ghibah? Kalau tidak diketahui siapa orangnya, maka itu bukan ghibah. Contohnya, saya datang terlambat, saya bilang itu kurang ajar tadi. Di jalan tadi ada orang ngawur parkirnya, saya nggak bisa keluar-keluar sehingga saya terlambat ke sini. Siapa orangnya? Adalah pokoknya. Nah, ini tidak ghibah karena yang kita ajak bicara tidak tahu siapa orangnya. Paham? Ini bukan ghibah. Karena Rasulullah SAW mengatakan akhaka, saudaramu, artinya diketahui oleh pendengar. Tapi kalaupun tidak disebut namanya tapi saling memahami, oh maksudnya si fulan, tetap saja ghibah. Tahu si fulan itu ada orang tadi, sama-sama tahu, ini namanya apa? Ghibah. Ustadz, apakah boleh menceritakan bahwa si fulan poligami? Maksudnya apakah ini ghibah? Sedangkan fulan tersebut poligaminya sembunyi-sembunyi. Dia tidak mau ketahuan maksudnya. Wallahu alam ya. Saya tidak tahu itu ghibah atau bukan. Menyatakan si fulan poligami itu bukan ghibah ya. Karena itu bukan maksiat ya. Itu sunnah yang dikerjakan selama dia bisa mengerjakan sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bilang itu poligami tapi istri keduanya tidak diperhatikan, istri pertamanya tidak diperhatikan, ya ini baru namanya apa? Ghibah. Tapi kalau sekedar poligaminya ini bukan ghibah. Yang jadi masalah dia tidak mau disebut-sebut kalau dia poligami. Ya sudah jangan ceritain ya. Allah alam. Tapi kalau ghibah kayaknya sepertinya bukan. Sepertinya apa? Bukan ghibah karena kita tidak sedang menceritakan apa? Keburukannya. Allah alam bisawab. Ustaz, tadi di hadis tentang pemimpin yang ghosh, melakukan gish, diharamkan bagi mereka surga. Apakah artinya mereka akan kekal di neraka? Jawabannya tidak. Ingat, seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman, selama itu bukan kekufuran dan kesyirikan, maka tidak menjadikan orang kekal dalam apa? Neraka jahanam. Sama ghibah. Mencakar-cakar badannya dengan kuku yang terbuat dari logam. Apakah orang yang ghibah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Di akhirat ada namanya timbangan. Timbangan kebaikan, timbangan keburukan. Orang ghibah ini mungkin nanti suatu saat bertobat dan macam-macamnya. Ya, oleh karena tidak langsung neraka kemudian berarti kekal. Tidak ya. Ustadz, sebelum kita mengenal sunnah, kita banyak berbuat maksiat, dosa, dan macam-macamnya. Setelah kenal sunnah, kita bertobat, mohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda ciri-ciri dari seorang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Intinya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dan kita tidak boleh ragu akan hal itu. Terlalu banyak ayat Allah menyebutkan Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan terlalu banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang hebat, Allah ampuni. Ya. Allah ampuni. Ya. Ya, oleh karenanya Allah menyebutkan di antara nama-namanya Ghafur, Ghaffar, Ghafir, Ghafur, Ghaffar, Ghafir. Yang sebagian ulama menyebutkan ada beda di antara tiga nama tersebut. Ada yang maknanya Allah Maha Mengampuni meskipun sebesar apapun dosa tersebut. Ada yang maknanya Allah Maha Mengampuni meskipun diulang-ulang berapa banyak pun dosa tersebut. Ya, jadi seorang jangan ragu kalau dia melakukan dosa bertahun-tahun tapi dia tobatnya tobat nasuha dan mengikuti syarat tobat, yaitu meninggalkan dosa tersebut, menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka yakinlah Allah menerima taubatnya. Tinggal dia memperbaiki dirinya untuk istiqomah sampai meninggal dunia.
Intinya latihan bela diri, ya. Pertandingan bela diri, latihan bela diri, ya. Gulat-gulatan, ya ini nggak jadi masalah selama tidak mukul apa? Tidak mukul wajah dan tidak artinya sampai mematahkan tulang, mencelakakan orang, ini tidak boleh ya. Hanya sekedar latihan untuk mengenal kekuatan nggak jadi masalah. Tapi kalau mematahkan, mencederainya, ya ini jadi masalah kalau seperti ini. Karena kita mendolimi orang lain. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.